Pemirsa, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia PSSI Erick Thohir mengajukan jadwal laga kedua Timnas Garuda di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 diundur. Dalam konferensi pers yang tadi diungkap, PSSI menganggap jadwal laga kedua melawan Irak merugikan skuad Garuda karena hanya berjarak 3 hari dengan laga pertama melawan tuan rumah Arab Saudi. Konfederasi Sepak Bola Asia AFC pun mengabulkan permintaan PSSI mengubah jadwal laga kedua dari 11 Oktober malam menjadi 12 Oktober 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Jadwal diundur 4,5 jam yang bisa dimanfaatkan skuad Garuda untuk memulihkan kondisi fisik mereka. Kami sejak mendapatkan informasi dan lalu didapatkan juga surat tertulis bahwa slot bermain kita itu jam 8.15 untuk game pertama dan game kedua itu jam 6 waktu itu. Kami langsung diskusi internal bersama Badan Tim Nasional dan juga tim kepelatihan bahwa kita harus coba bicara secara sportivitas dan juga mengangkat memang perlu waktunya recovery karena kita adalah salah satu tim yang terbang terjauh tentunya dibandingkan negara Timur Tengah lain dan perbedaan waktunya juga cukup ada. Jadi kita mengirimkan surat kepada AFC dan tentu kami berkoordinasi dengan pihak MNC juga sebagai media yang menayangkan daripada pertandingan dari pihak MNC. Terima kasih buat jalan mendukung. Lalu kita terus melobi beberapa hari dan alhamdulillah AFC merespon dengan baik. Pertandingan kedua dimundurkan dari jam 6 menjadi 10.30. Jadi ini recovery-nya kita cukup waktu. Dan karena itu ya saya mengucapkan terima kasih juga kepada AFC karena ini bagian sportivitas. Ya, pemirsa, Timnas Garuda Senior dan Under-23 menghadapi laga penting di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dan untuk U23 semifinal Piala AFF 2025. PSSI berharap Timnas Garuda dan Garuda Muda bisa mencapai hasil maksimal di kedua kompetisi itu. Lalu apa saja yang dipersiapkan dan bagaimana saran dari analis agar target kemenangan bisa tercapai? Kita akan bahas bersama dua narasumber yang sudah terhubung melalui saluran Zoom. Ada Exkom PSSI Arya Sinulinga dan juga analis sepak bola Bung Kesit Handoyo. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Mona. Yap. Sore Bang Arya. Pak Arya masih di jalan sepertinya. Bisa berbincang sebentar Pak Arya terkait dengan bagaimana lobi-lobi dari PSSI ke AFC untuk kemudian waktu laga kedua di babak keempat nanti bisa mundur 4,5 jam. Apakah ini akan membawa perubahan yang signifikan Pak untuk kebugaran pemain? Udah pasti ya. Memang kita kemarin kan dapat data kalau kita itu main jam 6 sore. Itu kan apalagi di sana kan panas ya. Jam 6 sore benar panas ya? Pak? Panas lah di sana. Jadi kita satu, yang kedua kita kan perjalanan kita jauh ya. Sementara kalau Irak sama Arab Saudi kan nggak jauh-jauh amat gitu. Ya kan? Oke. Jadi dengan pertimbangan jarak kita ke sana, kemudian juga kita juga punya waktu yang sangat siang gitu ya. Maksudnya masih panas di sana jam segitu. Makanya kita minta diubah jadwal kita. Dilobilah ke AFC supaya supaya dikasih pertimbangan jarak dan pertimbangan masih panasnya di sana ya. Dan kita kan juga tahu bahwa pemain-pemain kita kan dari Eropa. Ini kan pasti udah punya pertimbangan tersendiri kalau kita main situasi panas itu tidak begitu menguntungkan kita gitu.
Oke, Pak Arya, jadi empat Makanya setengah jam dengan ini adalah hasil negosiasi yang ditawarkan oleh PSSI atau keputusan yang diberikan oleh AFC? jadi kita buat surat kemarin ke AFC minta untuk diubah jadwalnya. Dan bagus juga di informasinya Irak juga melakukan hal yang sama. Sehingga kedua negara yang bertanding ini yang meminta keduanya berarti kan kedua pihak mau untuk diubah jadwalnya. Apa yang harus dipertahankan kan, benar nggak? Tapi hanya 4,5 jam, Pak Arya. Apakah cukup waktu untuk memulihkan kebugaran setelah sebelumnya melawan Arab Saudi? Bukan, 4,5 jam itu dari jadwal awal. Ngerti Baik. nggak? Kan jam 6 sore tuh. Jadi jam 22 maksudnya. Paham ya? Jadi berapa lama, Pak, dimundurnya dari jadwal awal? Iya, jadwal awalnya itu jam 6 sore bertandingnya. Hmm, Diundur jadi jam 10 malam. oke. Jadi Oke. 4 jam setengah undurnya. Iya. Itu kan waktu yang cukup ini ya, cukup baik untuk kita lah. Kan lebih ya dengan malam begitu kan lebih ini ya, lebih dingin lah daripada kalau jam 6 siang, jam sore gitu. Mhm. Gitu. Apakah tidak ada pembahasan untuk dimundur lebih panjang lagi mungkin di keesokan harinya, Pak, mengingat waktu ya antara laga melawan Arab Saudi dengan Irak hanya sekitar 2 harian? Ya, kita sih dengan begitu juga udah ini ya. Ya kita sebenarnya panjang, minta waktu banyak, tapi ya dengan begitu juga udah cukup oke lah. Gitu. Jadi kan kita tahu lah bahwa ini kok Arab Saudinya udah jelas-jelas dia tuan rumah gitu ya. Ya, jadi bersyukur ya, 4,5 jam juga itu sesuatu ya, Pak. Oke, baik, sebelum melawan dengan Arab Saudi dan Irak juga nantinya kan ada FIFA Match Day ya, Pak ya, melawan Kuwait dan Lebanon. Dan kami dengar ada kabar akan ada 2 pemain yang dinaturalisasi untuk bergabung dalam FIFA Match Day. Seperti apa progresnya, Pak Arya? Yang satu sih udah berprogres, administrasi semua lagi berproses, udah berproses yang satu ya. Yang satu ini dalam waktu dekat akan mulai proses administrasinya. Gitu. Oke, pemain Eropa, Pak? Ada Eropa juga, ada yang lain juga. Oke, ada 2, jadi ada yang Eropa dan ada yang lain gitu ya, Pak ya? Iya, tapi kita lagi coba satu lagi, mungkin bisa 3 kali ya, tapi belum tahu. Tapi nggak tahu juga, masih proses semua. Tapi yang pasti udah lagi mau proses yang satu. Jadi 2 sih yang mau proses kita. Oke, ada 2 pemain yang kemungkinan akan bermain pada FIFA Match Day di bulan September ya, Pak ya? Artinya kan progresnya harus sesegera mungkin. Mudah-mudahan ya. Iya, mudah-mudahan nih dalam waktu dekat kan kami juga akan mulai berprogres untuk administrasi. Yang satu lagi sih udah ini ya, udah hampir 70% ya. Artinya akan segera disumpah dalam waktu dekat ya, Pak ya? Mudah-mudahan kalau beres sih ya. Tapi yang satu lagi yang kita mulai dari awal, ini masih kami lagi udah kumpulkan semua dokumen, ada waktu ketemu dengan mereka dalam waktu dekat lah, mudah-mudahan. Yang sudah oke yang dari Eropa atau bagaimana, Pak? Tadi kan ada disebutkan dari lokasi lain. Jadi yang terdekat ini yang kira-kira akan confirm? Confirm dari Pak Arya? Ya, dari Eropa ya. Halo? Iya Pak, silakan. Boleh di-spill sedikit, Pak? Kan sudah 70%, hampir confirm nih. Dari Eropa sih yang confirm ya. Untuk posisi striker ya, Pak? Nanti kita lihat. Oke, tapi kalau kita melihat lini belakang, lini tengah kan sepertinya memang sudah tidak begitu ada masalah ya, Pak ya. Dimana kalau kita melihat lini depan yang sedikit melempem begitu, Pak. Jadi mungkin sudah dipersiapkan ya untuk striker atau penyerang naturalisasi untuk mengisi atau memperkuat lini depan, Pak? Ya, ini yang kita coba untuk
doain lah supaya nggak ada halangan, kita kerja keras yang pasti. Semua support dari pemerintah. Halo. Iya, iya Pak, silakan. Semua support dari pemerintah. Semua support dari pemerintah udah kita mudah-mudahan sangat baik untuk kita semua lakukan. Moga-moga biar cepat lah ya. Ini yang kita kerjakan, banyak hal yang kita kerjakan. Memang kita kan seperti biasa senyap, nggak mau janji, yang pasti-pasti dulu baru gitu. Baik, saya akan ke Bung Kesit sebentar, Pak Arya. Boleh ditahan dulu ya Pak ya. Bung Kesit, terima kasih telah menunggu. Ya, Ya kalau misalnya boleh Ya, Mbak. ditanggapi singkat saja mungkin Bung Kesit terkait dengan bagaimana lobi dari PSSI ke AFC untuk mundurkan jadwal 4,5 jam dari jadwal awal. Apakah akan berpengaruh besar Pak? ya, saya kira usulan atau apa yang diminta oleh PSSI ke AFC untuk memundurkan jadwal ya dari jam 6 ke jam 10 itu sangat positif ya, karena kita tahu kebanyakan pemain-pemain timnas Indonesia kan memang berasal dari Eropa ya, dan kita tahu banget lah. Saya kebetulan baru saja kembali dari Saudi Arabia, itu jam 6 masih panasnya luar biasa itu Mbak. Jam 6, jam 7 ya, jam 7 itu kan maghrib di sana itu panasnya masih berasa gitu. Tapi kalau sudah masuk setelah Isya gitu ya, setelah Isya di atas jam 9 waktu Saudi Arabia itu sudah mulai agak enak lah ya, tidak menyengat gitu. Tapi kalau jam 6 saya worry gitu ya, pemain-pemain kita pasti bakal kepanasan gitu ya. Karena 90% kan memang pemain-pemain naturalisasi yang biasa hidup di Eropa. Jadi akan terasa sekali pemunduran jadwal itu dari jam 6 ke jam 10 gitu ya. Diharapkan ketika main di lebih malam ya, itu fisiknya dan staminanya akan lebih terjaga begitu. Ketimbang main di jam 6 pasti satu babak aja udah, saya yakin itu stamina-nya sudah habis karena panasnya memang sangat luar biasa kalau di Saudi Arabia. Jadi nggak bisa dibandingkan jam 6 di Indonesia dengan jam 6 di sana ya Pak ya? Karena di sana nggak bisa. Jam 6 masih di Saudi Arabia masih panas banget. Masih panas banget. Saya baru aja kembali di Saudi Arabia beberapa hari lalu. Jadi mundurnya jadwal meskipun 4,5 jam, tapi mungkin dampaknya lebih kepada stamina, kemudian mood dari pemain ya, ketika cuacanya gerah, panas, mungkin juga akan berpengaruh pada pola permainan. Tapi dengan jarak laga, dengan pertandingan melawan Arab Saudi, di mana 2 hari sebelumnya mereka baru akan menyelesaikan pertandingan dengan Arab Saudi, apakah kebugaran dari pemain ini bisa segera pulih, bisa segera siap menghadapi Irak, Pak? Ya, memang tantangannya sangat luar biasa ya. Tantangannya akan sangat berat. Bermain di negara yang memang cuacanya sangat panas. Kemudian kita tahu Indonesia diisi oleh pemain-pemain yang mayoritas hidup di Eropa, begitu ya. Perubahan cuaca ini pasti akan sangat mengganggu stamina mereka. Tapi dengan bermain dari pertandingan 1 ke pertandingan 2 itu adalah sebuah resiko ya. Ketika turnamen dilakukan di sebuah negara dengan home turnamen, memang waktunya akan sangat singkat ya. Waktu istirahatnya untuk recovery-nya itu memang hanya 2 hari ya. Tapi setidaknya dengan adanya pengunduran jam bermain ya dari jam 6 ke sekitar jam 10, setidaknya ini akan sedikit membantu lah. Sedikit membantu, apalagi itu pertandingan kedua yang menurut saya pasti juga hasilnya akan sangat menentukan ya bagi Indonesia. Walaupun pertandingan pertama juga sangat penting bagi Indonesia ya, menghadapi Saudi Arabia. Tuan rumah. Dengan demikian maka menghadapi tuan rumah pasti bukan perkara yang gampang ya. Tapi apapun, bahwa menurut saya apa yang dilakukan oleh PSSI dengan meminta pengunduran jadwal, setidaknya ini membantu para pemain untuk bisa lebih menjaga bagaimana stamina mereka untuk kemudian menghadapi pertandingan yang menurut saya akan sangat menentukan. Kita belum tahu nanti seperti apa menghadapi Saudi Arabia. Kita harapkan saja kita bisa memenangkan pertandingan, karena kita sudah terbiasa menghadapi Saudi Arabia. Di round 3, 2 pertandingan, Saudi Arabia tidak menang, ya, seri main di Saudi Arabia, kemudian kita menang di Jakarta. Artinya mungkin PSSI melihat bahwa kita bisa memetik angka ya, dari Saudi Arabia. Kemudian kita tinggal bertempur di pertandingan kedua yang sangat krusial menghadapi Irak, karena itu pemilihan waktu itu menjadi sangat krusial. Dan apa yang dilakukan PSSI dengan meminta pengunduran jadwal, saya pikir ini sangat tepat, karena hitungannya seperti itu ya. Kita berharap bahwa pertandingan menghadapi Saudi Arabia itu hasilnya positif untuk Indonesia. Karena kan Irak juga bukan lawan yang mudah dihadapi ya. Kita
belum pernah menang menghadapi mereka begitu. Oke, jadi memang upaya PSSI yang perlu kita apresiasi ya, karena bagaimanapun meskipun negara lain pun juga mungkin mendapatkan waktu yang relatif singkat ya antara pertandingan pertama dengan berikutnya. Oke, itu resiko ketika home turnamen kan seperti itu. Oke, bagaimana Anda melihat nantinya ada calon 2 pemain mungkin dari klub di Eropa yang akan segera dinaturalisasi untuk memperkuat tim Garuda? Ya, kabar bagus lah. Kalau memang betul apa yang disampaikan oleh Bang Arya tadi, bahwa mungkin memang belum disebut nama ya siapa aja gitu. Walaupun saat ini memang kan beredar nama-nama seperti Miliano Jonathan, kemudian Dean Zandbergen atau Laurin Ulrich ya, yang disebut-sebut bakal menjadi pemain baru untuk tim nasional Indonesia yang akan dinaturalisasi. Tapi kita belum tahu siapa ya pemain yang nanti akan menambah skuad Indonesia di tim nasional ya. Ini Bang Arya, kuncinya di Bang Arya gitu. Tapi kalau kita mendapatkan tambahan pemain naturalisasi baru, ini pasti akan sangat membantu, khususnya di barisan depan lah, yang selama ini memang kita masih kesulitan ya untuk bisa mendapatkan pemain yang punya ketajaman, punya insting dan naluri menciptakan gol tinggi. Oleh Romeni kita tahu masih diragukan untuk bisa tampil karena mengalami cedera usai bermain di Piala Presiden lalu. Dan wajar kalau kemudian memang PSSI berharap akan ada pengganti ya untuk menambal bolongnya posisi yang ditinggalkan oleh Romeni apabila dia belum bisa tampil dalam pertandingan di bulan Oktober nanti di round keempat. Jadi ini kabar bagus. Ya mudah-mudahan pada saat menghadapi FIFA Matchday, menghadapi Kuwait dan Lebanon sudah ada kepastian ya, sudah bisa tampil begitu, sehingga kita bisa tahu siapa pemain yang kemudian masuk dalam skuad timnas dari pemain naturalisasi itu. Berarti harapan dari analis dan supporter akan bisa memperkuat lini atau barisan depan ya. Oke, baik. Mungkin Pak Arya. Itu yang selama ini masih kurang. Oke, Pak Arya, tadi disinggung soal FIFA Matchday, Pak. Ini kan akan bertemu Lebanon dan juga Kuwait, Pak Arya, pada bulan September nanti. Mengapa pertandingan tersebut digelar di Surabaya, Pak? Tidak di sana aja? Maksudnya di mana? Pertandingan uji coba dengan Kuwait dan Lebanon, kenapa tidak digelar di Kuwait ataupun di Lebanon? Kan untuk pemain-pemain kita lebih mampu beradaptasi mungkin dengan cuaca dan lain-lain ya, Pak. Nantinya kan FIFA Matchday September akan digelar di Surabaya ya, Pak ya? Iya, kan yang nyelenggarain kita. Oke, karena kita penyelenggara. Juga mereka mau. Iya. Karena kalau gini loh, Mbak. Kalau yang seperti ini kan kita yang punya kepentingan ya. Benar nggak? Iya. Lebanon sama Kuwaitnya kepentingannya apa coba? Mungkin doang dia kan. Mungkin kepentingan untuk kita benefitnya adalah ketika kita bertanding di sana, pemain-pemain kita akan lebih mampu beradaptasi dengan cuacanya, karena kan mirip-mirip gitu Pak dengan di Arab Saudi. Bukan, maksudnya gini, bagi mereka kan itu ada kita bayar mereka ini, ongkos mereka kita bayar juga kan? Oke. Kalau kita ke sana kan itu udah beda benefitnya. Untuk mereka kan bilang benefit saya apa ya gitu. Jadi kita nggak boleh hanya sekedar oh ya kita ke sana ini, nggak bisa. Dia kan hitung juga benefit kami, negara kami apa ya gitu. Kan FIFA Match itu ada kepentingannya, Mbak. Baik. Dia mau sama kita kenapa? Misalnya kan? Benar nggak? Iya. Dia mungkin juga pengen dong FIFA Matchday diundang ke negara mana, dia pergi ke sana. Bisa aja dia nanti dari sisi biaya kan bisa lebih murah bagi dia karena dia yang diundang. Benar nggak? Baik, oke. Satu. Yang kedua, dalam waktu yang bersamaan, kita dapat 2 negara. Itu susah juga FIFA Matchday. Biasanya kita FIFA Matchday berapa negara kita yang kita tanding? Satu paling ya biasanya. Pak ya? Oke. Iya, jadi ini kita langsung dapat 2 gitu loh. Jadi kadang-kadang kita lihat, wah kita yang ke sana, mereka akan tanya, kepentingan saya apa ya gitu. Baik, bertanding melawan Kuwait dan Lebanon, apakah dirasa mampu bagaimana melatih keperkasaan Garuda Muda untuk nantinya berlaga di babak keempat kualifikasi Piala Dunia, Pak?
Kan tipikal permainan Timur Tengah mirip-mirip ya. Oke. Mudah-mudahan tuh membuat jam terbang kawan-kawan semua itu besar banyak juga untuk ke sana gitu. Jadi dengan 2 pertandingan itu dia punya jam terbang juga bagi mereka gitu, Mbak. Oke, oke. Untuk memperkaya jam terbang mereka dan kita juga. Tadi Dengan kenapa saya tanyakan ya Pak Arya, Timur karena Tengah, itu gitu. netizen juga mempertanyakan hal tersebut Pak. Kalau misalnya eh, pemain kita bisa mencoba bermain di mungkin di Asia Tengah gitu, bisa lebih beradaptasi dengan cuaca, kemudian dengan keadaan di sana. Tapi Karena mungkin gini, di balik itu tentunya ada diskusi lain ya Pak ya. karena sering bilang itu bahwa semua negara yang FIFA Matchday itu dia punya kepentingan loh. Ya. Misalnya kita cari dia cari timnas yang di atasnya supaya negara tersebut dapat poin, benar nggak? Iya, untuk Kalau menang memperbaiki. atau seri, iya kan? Iya. Halo, Iya, iya Pak, iya. Terdengar, jelas. Halo. Silakan dilanjutkan Pak. halo Mbak, Iya, sudah terdengar Pak Arya. halo Mbak. Pak Arya silakan. Jadi, oke saya akan coba ke Bung Kesit sambil kita perbaiki jaringan komunikasi dengan Pak Arya. Ya, Bung Kesit, jadi Anda sepakat ya Pak ya, Bung Kesit, kalau misalnya memang FIFA Matchday itu disepakati oleh kedua belah pihak untuk mencoba memperbaiki ya peringkat FIFA masing-masing negara. Ya, betul. FIFA Matchday itu menjadi penting ya bagi negara-negara yang terlibat tentunya. Dan buat Indonesia kan tujuannya 2 ya, selain untuk memberikan pengalaman bertanding, beradaptasi bagi tim nasional Indonesia menghadapi tim-tim dari negara-negara Arab ya, kebetulan nanti akan menghadapi Palestina dan Kuwait. Penting juga dalam rangka bagaimana kemudian Indonesia bisa memanfaatkan FIFA Matchday ini untuk memperbaiki peringkat. Ya, saat ini Indonesia kan sudah ada di peringkat 118 ya. Karena di FIFA Matchday itu akan ada poin yang sangat penting yang bisa menambah Indonesia untuk kemudian apakah nanti kalau menang pastinya hasilnya akan bagus ya, ranking kita bisa bertambah begitu, bisa naik lagi. Nah kalau soal pilihan ya itu tadi, pilihan lebih kepada bagaimana kepentingan yang akan dihadapi Indonesia dalam waktu dekat ya, karena Indonesia akan menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia round 4 menghadapi negara-negara Arab, Irak dan Saudi Arabia, maka kemudian para pemain sudah mulai dipertemukan ya untuk bisa beradaptasi menghadapi tim-tim dari Timur Tengah, tim-tim dari negara Arab. Dan saya pikir pilihan untuk bertemu dengan Palestina dan Kuwait itu sangat pas begitu ya, sangat pas. Walaupun sebenarnya Indonesia sudah kerap bertemu dengan negara-negara Arab ya. Di round 3 aja kan kita ketemu Bahrain, ketemu Saudi Arabia ya kan, artinya sudah terbiasa begitu. Nah sekarang karena ada pertandingan lagi di round keempat dan menghadapi negara-negara Arab lagi, Saudi dan Irak, saya pikir akan lebih intens bertemu dengan tim dari negara-negara Timur Tengah. Ini akan lebih bagus gitu untuk membiasakan diri bagaimana kemudian para pemain bisa tune in ya, bisa langsung mengenal lebih dekat lagi pola-pola permainan dari tim-tim negara Arab begitu. Oke, Pak Arya sudah bergabung kembali. Silakan Pak Arya dilanjutkan lagi tadi terkait dengan FIFA Matchday dan juga bagaimana kepentingan masing-masing negara untuk memperbaiki mungkin peringkatnya ya. Iya, kan biasanya kita orang itu negara-negara itu lihat dia punya kepentingan apa gitu ya. Lebih tinggi nggak ranking di atas yang dia lawan gitu ya. Nah biasanya kalau dia undang itu biasanya dia pinginnya lebih tinggi. Biasanya ini polanya. Supaya dapat rank dia ke atas. Kalau di bawahnya dia nggak mau. Oke. Makanya yang diundang itu akan mau gitu. Nah kita dengan Lebanon, Bang Kesit, jam berapa ranking kita di Lebanon berapa sama Irak? Lebanon dan Kuwait, Pak Bung Kesit. Kuwait. Lebanon kita FIFA. ranking. Iya. Kuwait itu kalau nggak salah di sekitar 138 Bang. Nah, kalau Lebanon itu 112. Nah, Lebanon pasti mikir kan lawan kita kalau kita ke sana. Jadi ada hanya beda 6 peringkat kan dengan Indonesia. Iya, jadi mereka pasti nilainya ini kira-kira bagaimana gitu. Nah ini yang kadang-kadang mereka nggak lihat nih. Yang kami kan biasa ngundang negara-negara yang kita ajak ke sini gitu.
Itu yang biasanya di atasnya. Harus di atasnya dia akan kita undang. Kalau kita ini ya, kalau kita nggak punya kepentingan apapun ya, artinya hanya kepentingan ranking. Iya. Kali ini kan kepentingan kita adalah kita dapat pola permainan Timur Tengah. Kalau dia pola permainannya, kalau nggak ranking, kalau kita hanya ranking, maka kita akan cari yang di atasnya. Nah, negara-negara itu akan lihat ketika kita ke sana, kalau nggak terlalu jauh ataupun dia di bawah kita, Iya. dia di bawah kita gitu, dia pasti juga malas ya kita ke sana ya. Oke, iya. Benar nggak Bang Kesit? Baik, Pak Arya mungkin boleh tahan Iya, dulu iya, dan boleh itu dilanjutkan di segmen berikutnya karena kita harus masuk azan maghrib dulu Pak Arya. Ya, Untuk oke. wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pemirsa, tetaplah bersama kami, NTV Prime akan segera kembali.